Halo semua, kalian tahu suara apakah ini? Ini adalah suara dari kepakan sayap apis atau disebut juga lebah madu. Jurnal satwa kali ini akan membahas salah satu jenis serangga yang mempunyai nama latin apis, atau yang lebih kita tahu sebagai lebah madu. Serangga ini memiliki banyak sekali manfaat. Mulai dari larva hingga madunya dapat kita manfaatkan. Selain itu, lebah madu juga merupakan penyerbuk yang luar biasa. Lebah madu atau bahasa latinnya apis merupakan salah satu jenis serangga sosial yang hidup berkoloni. Koloni lebah terdiri dari sekitar 1.000 sampai 60.000 lebah dan memiliki kasta dalam koloninya, yaitu satu ekor lebah ratu yang bertugas dalam proses reproduksi telur. Selanjutnya ada lebah jantan atau prajurit, bertugas menjaga sang ratu dan juga sarang mereka. Dan yang terakhir ada lebah pekerja, bertugas membangun sel sarang serta mencari bahan makanan berupa serbuk sari dan juga nektar untuk seluruh koloninya. Taksonomi lebah madu dimulai dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Apidae, dan genus Apis. Lebah madu tersebar di seluruh benua, kecuali Antartika, dan mencakup sekitar 20.000 spesies yang ada dalam genus Apis, serta 44 subspesies yang mana mereka memproduksi dan menyimpan madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Jenis lebah madu yang berkembang dan sering kita temui di Indonesia ada 3 spesies, yaitu Apis dorsata atau lebah hutan, Apis cerana atau lebah lokal, dan Apis mellifera atau lebah barat atau Eropa. Lebah memiliki siklus daur hidup metamorfosis sempurna karena melalui 4 tahap daur hidup, mulai dari telur, larva, pupa, dan lebah dewasa. Ada hal unik dalam proses reproduksi lebah madu, di mana sebelum jantan membuahi ratu, ada ritual khusus yang dilakukan. Ratu akan memilih jantan yang akan membuahinya dengan cara ratu akan terbang setinggi mungkin dan beberapa jantan akan mengikutinya. Dan penjantan yang akan dapat menjangkau ratu lebih dahulu, maka akan dapat membuahi ratu sebagai pemenangnya. Fase telur merupakan tahap pertama dalam daur hidup jenis serangga ini. Sangkar lebah yang berbentuk sel-sel akan diisi telur setiap selnya. Semenjak fase telur ini berlangsung, ratu lebah sudah mengklasifikasikan telur-telur tersebut menjadi 3 kasta. Ukuran telur lebah kurang lebih 1,7 mm dan tampak seperti biji beras. Telur tersebut akan menetas dalam kurun waktu 3 hari. Selanjutnya, fase larva. Setelah telur menetas, tahap kedua siklus daur hidup lebah yaitu menjadi larva. Larva lebah berbentuk seperti belatung kecil yang meringkuk. Larva akan makan sebanyak 1.300 kali dalam sehari, dibantu oleh para lebah pekerja yang bertugas mencari makan. Lama fase larva berbeda pada masing-masing kasta. Untuk ratu, fase ini berlangsung selama 9 hari, sedangkan jantan membutuhkan waktu paling tidak 10 hari. Dan untuk lebah pekerja membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 hari. Larva-larva ini akan mengalami perubahan kulit sebanyak 5 kali. Fase berikutnya yaitu pupa. Pupa memiliki bentuk bulat panjang seperti tubuh lebah dewasa pada umumnya. Hanya saja pada fase pupa ini belum tumbuh bulu di badannya. Namun terdapat segel menyerupai lilin yang menyelimuti tubuhnya dan menjadi sumber makanannya. Pada saat fase pupa ini berakhir, maka pupa akan keluar dari sarangnya. Seperti halnya fase larva, lama fase pupa
juga berbeda pada setiap kasta. Ratu hanya butuh 3 hari, lebah jantan 7 hari, dan lebah pekerja yakni 6 hari. Fase dewasa ini merupakan fase terakhir dalam daur hidup lebah, di mana pupa telah berubah menjadi lebah dewasa dan beraktivitas menjalankan tugas seperti lebah dewasa umumnya, sesuai kasta masing-masing. Madu merupakan produk lebah madu yang sering kita temui di mana-mana. Selain madu, lebah madu juga memproduksi jenis produk yang lain, yaitu lilin lebah, propolis, royal jelly, polen, bee bread. Namun tidak semua jenis lebah madu memiliki produk yang sama. Untuk Apis dorsata atau lebah hutan, hanya dapat diambil madu, lilin, bee bread saja. Apis cerana dapat diambil madu dan lilinnya saja. Sedangkan Apis mellifera hampir semua dapat kita ambil produknya. Lebah berperan penting dalam hampir semua kehidupan di alam ini. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada lebah di dunia ini. Karena hampir 1/3 pohon di dunia ini diserbuki oleh serangga satu ini. Satu koloni lebah bisa berisi 20.000 sampai 60.000 lebah dewasa. Lebah madu adalah penerbang yang luar biasa. Mereka terbang dengan kecepatan sekitar 12 mil per jam atau sekitar 20 km per jam dan mengepakkan sayapnya 220 kali per detik. Setiap lebah memiliki 170 reseptor bau sehingga mereka memiliki indera penciuman yang tajam. Lebah madu kerap melakukan gerakan menari untuk menyampaikan informasi kepada sesama lebah tentang lokasi, jarak, ukuran, dan kualitas sumber makanan tertentu di daerah sekitarnya. Gerakan menari tersebut bisa dilihat jika kita jeli dalam mengamatinya. Lebah akan mengepakkan sayapnya dan berputar seperti angka 8 sesuai dengan informasinya. Semakin lama lebah menari, maka informasinya akan semakin jauh. Lebah madu memiliki sebuah senjata untuk melindungi koloninya terhadap mangsa maupun pengganggunya, yaitu sebuah sengatan yang terdapat pada ujung perutnya. Walaupun sengatan lebah madu tidak terlalu berbahaya bagi manusia dibandingkan sengatan serangga lainnya, namun tentu saja menimbulkan efek yang lumayan, seperti memar, kemerahan, hingga bengkak. Dan bisa lebih berbahaya jika manusia itu memiliki alergi terhadap sengatan lebah. Well, here's an easy tip. Apakah kalian pernah melihat lebah mati setelah menyengat? Hal itu dapat terjadi karena pada dasarnya, lebah menyengat dengan ovipositornya, yang terdiri dari jarum atau stilus untuk memompa racun dari kantung racun, dan terdapat 2 pisau yang berupa duri yang disebut lancet. Dan setelah menyengat, jarum itu akan tertanam pada kulit. Kemudian lebah akan terbang kembali setelah menyengat mangsanya. Apabila lebah menyengat mangsa yang memiliki kulit yang tipis, maka lebah akan menarik kembali ovipositornya dan terbang lagi. Namun, berbeda halnya jika lebah menyengat sesuatu yang memiliki kulit yang relatif lebih tebal, seperti kulit manusia. Maka, lancet akan tertanam lebih dalam dan mengakibatkan ovipositornya tertinggal saat lebah itu berusaha terbang kembali dan menyebabkan bagian perut robek saat memaksa melepaskannya. Dan sayangnya, bagian yang tertinggal ini merupakan organ vital dari lebah, yaitu pencernaan, otot, dan syaraf. Pada kondisi ini, lebah madu akan mati setelah menyengat. Ketika lebah madu waspada, mereka mengeluarkan feromon yang berbau kuat pada bagian kelenjar dari ruang sengatnya, isopentil asetat dan diheptanon. Senyawa ini menstimulus respon alarm pada lebah lain, yang pada gilirannya menghasilkan feromon yang serupa, sehingga semua lebah dalam keadaan waspada dan siap untuk menyerang siapapun yang tampak merupakan pengganggu. Namun serangan lebah dapat diantisipasi dengan asap. Asap akan mengganggu indera penciuman lebah, sehingga mereka tidak dapat lagi mendeteksi feromon alarm. Dalam istilah teknis, asap mengurangi respon elektroantenograf antena
Bau-bauan yang kuat juga bisa menjadi efek yang serupa.